Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah masih memberikan sisa umur kepada kita. Adapun salawat serta salam kita sanjungkan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan kita bahas suatu tema yang kelanjutan dari tema bulan yang lalu. Bulan lalu kita membahas tentang akhtarul wahni, bahayanya penyakit hati wahan, cinta dunia berlebih-lebihan dan takut mati. Pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang ahamiyatul ruhil jihad, pentingnya kita memiliki semangat jihad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad dari akar kata jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Jadi orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama. Puncak dari jihad adalah qital. Jadi puncak dari jihad adalah qital, yaitu berperang fi sabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad ini adalah harus menjadi karakter orang beriman. Kalau ada orang beriman tidak punya semangat jihad, tidak mau berkorban untuk agamanya, harta dan jiwa, dipertanyakan keimanannya. Dalilnya banyak. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 15, surat 49. Allah nyatakan, Allah berfirman kepada kita, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini dalil yang sangat kuat bahwa salah satu karakter orang beriman, laki dan perempuan, harus punya semangat jihad, semangat berkorban. Artinya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, orang beriman cirinya tidak ragu-ragu, yakin seyakin-yakinnya akan kebenaran Islam. Tidak boleh kita menganut paham pluralisme dan perennialisme yang mengatakan semua agama sama. Kita harus yakin, tidak ada kebenaran melainkan dengan Islam. Inna dina indallahil. Lalu yang ketiga, ciri orang beriman, dan ini harus ada dalam diri kita. Kalau tidak ada, dipertanyakan keimanan kita. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Karakter sifat orang beriman, suka berkorban di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang benar keimanannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, karakter, sifat, mental attitude yang harus kita miliki sebagai orang beriman, harus punya semangat jihad. Kenapa harus punya semangat jihad? Allah menjamin kepada kita dalam surah At-Taubah surat 9 ayat 111. Apa kata Allah kepada kita? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman
harta dan dirinya dengan imbalan surga. Jadi tidak, pahalanya besar sekali kalau kita bertekad untuk menyisakan sisa hidup kita untuk berjihad di jalan Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, maka jaminannya surga. Jadi kita berjihad itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 24, karena jihad itu adalah merupakan karakter yang wajib dimiliki orang beriman, maka Allah nyatakan yang paling kita cintai di dunia ini bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua. Yang paling kita cintai dalam hidup ini adalah berjihad di jalan Allah. Ini suka ada misunderstanding, kesalahpahaman. Yang kita cintai orang tua, anak, suami, istri, harta, bukan. Menurut Allah yang paling kita cintai itu 3: Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Ayatnya diantaranya surat At-Taubah surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa ajwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, kaum kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian cari, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan bisnis yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumul fasiqin. Lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang fasik. Jadi yang paling kita cintai dalam hidup ini adalah Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Boleh kita mencintai anak, orang tua, suami, istri, dan lain-lain, tapi harus di bawah yang 3 itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah dalam Hayatus Sahabah, kisah tentang semangat berjihad. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kisah Romeo dan Juliet dalam Islam. Kalau Romeo dan Juliet kan dari novelnya William Shakespeare itu. Bapak Ibu, ada satu kisah mirip Romeo dan Juliet dalam Islam. Romeo dan Juli kalau dari bahasa Indonesia, yaitu kisah sahabat Jahid dan sahabiah Zulfa. Ya. Kisah ini sangat inspiratif. Ya. Di antara ibrah dari kisah ini adalah tentang semangat berkorban. Sampai-sampai kata Rasulullah, Zahid itu sedang berbulan madu dengan bidadari. Nah, ini kisahnya begini. Ya, ini sangat inspiratif. Jadi ada seorang sahabat namanya Zahid, usia 35. Ketika sedang membersihkan pedangnya, menggosok pedangnya di Masjid Nabawi, karena Zahid ini nggak punya rumah, ya, homeless. Ahlus Sufah itu tinggal di emperan masjid begini, ya, tidak punya rumah. Wajahnya patah, dalam hadisnya berburuk rupa, jadi tidak ganteng, miskin, kumuh. Kata Rasul, wahai Zahid, kenapa engkau sendiri? Kata Zahid kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tidak sendiri, saya selalu bersama Allah. Nah, itulah jawaban orang-orang yang punya akidah yang kuat, selalu merasa bersama Allah. Saya tidak sendiri ya Rasulullah, saya selalu bersama Allah. Bukan itu, kata Rasul, yang aku tanya, kenapa engkau belum menikah? Kata Zahid, ya Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya? Saya miskin, gak punya rumah, gak punya kerjaan tetap, wajah saya juga tidak ganteng, ya.
Kata Rasul, gak apa-apa, mari ikut saya. Akhirnya oleh Rasulullah Zahid dibawa ke rumah sahabat namanya Sa'id. Karena Sa'id ini seorang sahabat yang punya anak yang sangat cantik, namanya Zulfa. Dan Sa'id ini bangsawan Madinah, orang Ansor dan orang kaya. Ya, maka dibawalah Zahid. Baru riwayatnya. Iya, dibawalah Zahid, dibawa oleh Rasulullah ke rumah Sa'id. Karena kisah ini Pak ada mirip-mirip dengan kisah Julaibib, ya. Mirip, kisah sangat mirip. Tapi dua kisah ini sama-sama inspiratif gitu ya. Jadi begini ceritanya, akhirnya kata Rasul kepada Zahid, wahai Zahid, maukah engkau nikah? Mau ya Rasulullah. Akhirnya Rasul menulis surat, akan tidak membawa. Kalau Julaibib itu dibawa oleh Rasul, kalau Zahid tidak. Kata Rasulullah gampang itu. Akhirnya Rasul menulis surat, tentunya yang nulisnya bukan Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak punya kemampuan baca dan tulis. Ummi. Ternyata hikmahnya Rasulullah tidak punya kemampuan baca dan nulis. Sampai sekarang nggak ada tuduhan Quran buatan Muhammad, karena Rasul tidak baca dan nulis. Lalu Rasul menulis surat. Kata Rasul, wahai Zahid, bawa surat ini ke rumah Sa'id. Ya, kaget Zahid karena surat itu surat lamaran untuk melamar Zulfa, wanita cantik, bangsawan dan kaya raya. Jadi gak pede bahasanya Zahid ini. Tapi karena ini perintah Rasul, hanya membawa surat ke rumah Sa'id. Sampai di rumah Sa'id, dalam hadisnya Sa'id sedang menerima tamu. Maka ditunggu tamunya keluar, baru Sa'id bilang ke Zahid bilang ke Sa'id, wahai sahabatku, ini ada surat dari Rasulullah. Ya, maka gembiralah Sa'id mendapat kehormatan, dapat surat dari Rasulullah. Gak semua orang dapat surat dari Rasulullah. Tapi setelah dibaca surat itu kaget Sa'id, karena itu surat lamaran. Surat lamaran, ya, untuk Zahid melamar Zulfa. Maka sebagaimana adat Arab sama dengan adat kita ya. Jadi memilih jodoh itu yang dilihat apa? Babat, bibit, bobot, apalagi bebet, singkat jadi berat beetroot lah ya. Maka kaget Sa'id itu karena anaknya mau dilamar oleh Zahid. Tidak setuju hatinya. Maka secara diplomatis Sa'id bilang ke Zahid, saya akan tanya istri saya dulu. Istrinya pun sama, nggak setuju. Karena yang melamar miskin, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan tetap, tidak ganteng lagi. Nanya juga ke Zulfa, Zulfa pun nggak setuju. Ya, sambil nangis dalam hadisnya, wahai ayahku, banyak orang yang melamar saya, orang-orang bangsawan, orang kaya. Saya tolak, apalagi ini maksudnya Zahid. Lalu kata Sa'id kepada Zahid, wahai Zahid, sampaikan lagi surat ini ke Rasulullah, bilang lamarannya ditolak. Nah, Zulfa gak sadar bahwa yang melamar itu Rasulullah. Ketika ayahnya mengatakan, wahai Zahid, bawa surat ini lagi ke Rasulullah, bilang lamarannya ditolak. Zulfa ketika mendengar yang melamarnya Rasulullah, Zulfa beristighfar 3 kali. Ya, sambil membaca surat At-Taubah, surat An-Nur ayat 51. Yang membuat ayahnya kaget karena tiba-tiba Zulfa berubah pikiran menerima lamaran Zahid yang awalnya menolak. Untuk meyakinkan orang tuanya, Zulfa membaca surat An-Nur, surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah war rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak oleh Allah dan Rasul liyahkuma bainahum,
untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasul, maka sikap orang beriman sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu urusan, sikap orang beriman harus sami'na wa ata'na. Nah, zaman sekarang kan enggak, Pak ya. Zaman sekarang jawabannya bukan sami'na wa ata'na, Bu. Sami'na wa pikir-pikirna. Kalau menurut logikanya enggak sesuai, dia tolak gitu. Itulah orang-orang jaringan Islam liberal biasanya. Ade Armando bilang, saya muslim, saya sholat, tapi saya tidak setuju penegakan syariat Islam. Ini tidak sami'na wa ata'na. Jadi kalau saya ngomong orang-orang sesat itu bukan ghibah, perlu dijelaskan ini orang sesat. Namanya Ade Armando, orang jil. Saya muslim, saya sholat, tapi saya enggak setuju kepada syariat Islam. Ini bertentangan dengan ayat yang dibaca Zulfa tadi. Sikap orang beriman dengan penegakan syariat Islam, hukum Allah dan Rasul itu sami'na wa ata'na. Jadi kenapa kita sudah lebih dari 77 tahun kita merdeka? Betul gak ya? 45 sekarang 2005. Lebih dari 70 tahun dah. Kenapa belum tegak syariat Islam? Ya. Kalau minta ke anggota MPR, DPR, DPD agar menegakkan syariat Islam, mereka nerima nggak? Nerima nggak, Bapak Ibu? Pasti yang keluar dari mulutnya adalah penolakan. Padahal orang Islam kalau diajak penegakan syariat Islam, sami'na wa ata'na. Karena semua syariat Islam itu adalah untuk kebaikan hambanya. Jadi kayak gini deh. Produsen membuat produk otomotif umpamanya, mobil atau motor. Biasanya kan ada manual book ya, guidebook. Jadi kalau motor mobil itu ada kerusakan, nah, bisa melihat manual book atau guidebook itu. Nah, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manual book dan guidebooknya apa? Quran dan Sunnah. Maka ketika orang sesat, kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kata Zulfa di depan ayahnya membaca firman Allah di surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Kata Zulfa, wahai ayahku, sekarang saya siap dinikahkan dengan Zahid. Ya. Maka Zahid gembira, lamarannya diterima. Pulanglah. Bukan ke rumah, karena nggak punya rumah. Pulanglah ke masjid. Sampai di masjid dengan muka yang berseri-seri lalu sujud syukur, kata Rasul, wahai Zahid, apakah lamaran diterima? Diterima ya Rasulullah. Ya, malam saya akan menikah. Lalu kata Rasul, engkau punya bekal tidak? Nah, berubah lagi mukanya sedih, kan miskin. Tidak ya Rasul, saya belum punya bekal. Lalu kata Rasulullah, pergilah ke rumah sahabat Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, 3 sahabat yang kaya raya. Pergilah Zahid ke rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya dibantulah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudara seislamannya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ditolonglah Zahid oleh Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman. Nah, kalau kembali ke tema yang bulan lalu, kenapa saudara kita dibantai sampai pagi hari ini? Orang Arab yang kaya raya, hidup bermewah-mewahan dengan segala kemewahannya, kok diam seribu bahasa ketika saudara seimannya, sebangsa, sebahasanya di depan mata dibunuh. Mana hadis ini pelaksanaannya? La yu'minu ahadukum bata sya'bana wa jarahu jaidun ala janibi, kata Rasul. Tidak beriman salah seorang di antara kalian pada malam itu kalian tidur nyenyak sedangkan ada saudaranya tidur dalam kelaparan. Saudara kita di Gaza dalam kelaparan, sekelilingnya negara orang-orang kaya, tapi tidak dibantu. Mana ukhuwah Islamiahnya?
Nah, jadi akhirnya dibantulah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf dengan bekal yang banyak. Lalu akhirnya dia pergi ke pasar beli peralatan untuk menikah. Pulang dari pasar, Zahid ke Masjid Nabawi, kan belum punya rumah. Dan Zahid melihat para sahabat sedang bersiap-siap berperang. Zahid bertanya, mau kemana engkau? Kata para sahabat, kami akan berjihad. Ya, ada ancaman dari musuh Islam akan menyerang Madinah. Kata Zahid, kalau begitu saya akan ikut. Padahal Zahid itu sudah dapat dispensasi boleh tidak ikut berjihad karena mau nikah malamnya dan bekal sudah ada, calonnya cantik lagi, bangsawan kaya raya. Kata Zahid tidak. Akhirnya Zahid pulang ke pasar, dia jual peralatan menikah itu dan dia membeli kuda yang paling bagus untuk berperang, kuda pedang dan peralatan perang. Maka akhirnya Zahid kembali ke Masjid Nabawi dan bilang kepada sahabat, saya memutuskan akan berjihad, menikah saya akan tangguhkan. Kenapa begitu? Kau kan dapat sudah dispensasi, tidak perlu berjihad. Siang hari ini kan akan menikah malam. Enggak. Akhirnya Zahid membaca di depan para sahabat surat tadi At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kaum kerabat kalian, harta yang kalian cari, bisnis yang kalian takut rugi, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Ini sekali lagi yang kita cintai itu Allah, Rasul, dan berjihad. Maaf Pak Ustaz, ada WA masuk ke saya dari ibu-ibu. Maaf Pak Ustaz, saya tidak bisa ikut taklim lagi dengan Pak Ustaz. Kenapa Bu? Saya sekarang ngomong cucu jadi MC. Salah apa salah? Bu, salah apa salah? Dia tidak taklim karena ngomong cucu, dapat profesi jadi MC. Salah Pak? Salah. Harusnya ngomong cucu iya, taklim juga jalan. Karena yang paling kita cintai sekali lagi bukan suami, istri, anak, cucu, orang tua, bukan. Jihad di jalan Allah. Tinggal mungkin time management mengatur waktu. Jangan sampai karena urusan keluarga tidak mau taklim. Man kharaja bi baitihi li talabul ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, ya. Kata Rasul, Pak, dia itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi bapak ini pagi hari ini sedang berjihad di jalan Allah. Karena ada hadisnya, siapa orang keluar rumah ya untuk mencari ilmu agama, maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah. Jadi taklim jalan, ya jaga cucu juga jalan. Karena jaga cucu juga ibadah. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Lalu setelah membaca surah At-Taubah ayat 24, Zahid dengan semangatnya masuk ke medan jihad dan Zahid qadarullah syahid. Jadi tidak menikah. Kan malamnya mau nikah, siangnya dia sudah syahid. Setelah peperangan itu, ya, Rasul mencari jasad Zahid, yang mana para sahabat lain tidak memperhatikan karena Zahid bukan sahabat besar, bukan orang kaya. Ya, sahabat biasa. Tapi Rasul mencari sahabat Zahid. Dan ketika Rasul menemukan jasad Zahid, ketika Rasul akan memakamkannya, jadi Bapak Ibu, orang yang mati syahid itu tidak perlu disalatkan, tidak perlu dimandikan. Itu keutamaan fadilah orang mati syahid. Ya. Jadi dikuburkan langsung. Karena orang mati syahid itu dijamin surga. Ruhnya dijemput 72 bidadari, diberikan keistimewaan bisa memberikan syafaat bagi 70 ahli keluarganya yang telah divonis neraka.
Tapi ketika Rasul akan memakamkan jasad Zahid, Rasul memalingkan mukanya ke sebelah kiri. Jadi ketika akan memakamkan, Rasul memalingkan muka ke sebelah kiri. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau memalingkan muka tadi ke sebelah kiri? Kata Rasulullah, ruh Zahid itu diambil oleh para bidadari. Ya. Salah satu bidadari itu tersingkap kakinya. Kalau Ustaz Yunus mungkin melotot ya. Bapak-bapak juga sama Pak ya, bidadari kelihatan kakinya. Rasul memalingkan muka ke sebelah kiri karena Rasul punya rasa malu. Dan Rasul bilang kepada para sahabat, Zahid nanti malam dia akan berbulan madu dengan bidadari. Alhamdulillah. Dan Rasulullah ketika memakamkan Zahid, Rasul membaca firman Allah di surat Al-Imran 159 dan surat Al-Baqarah 154. Jadi ketika Rasul akan memakamkan Zahid, Rasul membaca firman Allah di surat Al-Imran 159, wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u ya inda rabbihim yurzaqun. Itu surat Al-Imran 159. Jangan kau kira orang yang berjihad di jalan Allah itu meninggal. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberikan rizki. Dan Rasul juga membaca firman Allah di surat Al-Imran Al-Baqarah 154. Ya, wala taqulu kalladina. Ya, wala taqulu. Maaf ya. Ya. Saya kadang-kadang karena bukan hafiz Quran, kadang-kadang salah bicara, salah menyebut ayat. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan orang yang meninggal fi sabilillah itu meninggal. Ya, mereka hidup tapi kamu tidak sadar. Nah, setelah Rasul membacakan dua ayat itu baru dimakamkan. Dan mendapat kehormatan Zahid, orang biasa, sahabat miskin, tapi yang memakamkannya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah inspiratif Zahid dan Zulfa ini, ibrah yang paling utama adalah kita harus memelihara semangat jihad. Bulan lalu saya sampaikan suatu hadis, kata Rasulullah, man sa'alallahu syahada bisidqin ballaghahu Allahu manajil syuhada wa in mata ala firasihi. Rasul bersabda kepada kita, barang siapa yang minta kepada Allah, minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, pengen mati syahid, ballaghahu Allahu manajil syuhada wa in mata ala firasihi, maka Allah akan menempatkan dia sebagai syuhada walaupun dia meninggal di tempat tidur. Jadi bapak-bapak, ini terutama bapak-bapak, karena ibu-ibu tidak wajib berjihad. Bapak-bapak, walaupun kita sudah pada aki-aki, ya, pada peot, saya juga udah peot, ya aki-aki peot lah ya Pak ya, masih aki seger. Walaupun kita sudah pada sepuh, tetap semangat jihad itu harus ada. Semangat meninggal di jalan Allah itu harus ada. Siapa orang yang muslim laki-laki tidak punya semangat jihad, kata Rasul, man mata walam yazu walam yuhadis bihi nafsahu, ya, mata ala syu'batan minan nifaq. Siapa orang yang tidak pernah berperang, tidak ada niat, tidak ada semangat, tidak ada cita-cita, pengen berperang, pengen mati syahid, mata ala syu'batin minan nifaq. Dia mati dalam keadaan munafik. Dia punya cabang dari kemunafikan. Makanya tema hari ini adalah memelihara semangat jihad, karena kita terus harus memelihara semangat jihad. Ya, kita harus punya cita-cita, terutama bagi bapak-bapak pengen mati syahid. Walaupun Indonesia negara damai, nggak apa-apa. Yang penting ada semangat. Maka kalau orang punya semangat itu dibawa sampai meninggal, Allah akan menempatkan dia sebagai syuhada, walaupun dia meninggal di tempat tidur. Kalau tidak ada Pak, mata ala syu'batin minan nifaq. Dia mati punya cabang dari kemunafikan. Nah, ya saya pun pengen mati syahid. Ya. Kalaulah Gaza itu mungkin ya kayak Cikarang, Kerawang udah pergi saya Pak. Ini Gaza kan jauh Pak ya, ongkos gak punya saya. Jadi aneh orang-orang Arab itu. Ya. Di depan matanya ada panggilan sorga, ya,
panggilan bidadari, mereka sibuk dengan dunia yang mana kata Allah dunia itu lebih rendah dari bangkai kambing. Bulan lalu kan saya sampaikan ke bapak sekalian. Suatu hari Rasulullah jalan di pasar di Madinah, di bawah jembatan ada bangkai kambing, kurus dan telinganya kecil, jadi bangkainya cacat kambingnya. Kata Rasul, maukah aku jual 1 dirham? Para sahabat bilang, tidak ya Rasulullah. Maukah aku kasih gratis? Tidak ya Rasul. Dia bangkai kambing, bau busuk, jijik, cacat lagi, telinganya kecil. Lalu apa kata Rasul bapak dan ibu sekalian? Fawallah, ya, ad-dunya ahwanu indallah min hadza alaikum. Kata Rasulullah, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Nah, bangkai kambing ini yang sekarang dipuja-puja mayoritas negara Arab yang kaya-kaya itu. Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi, ya. Sesuatu yang nilainya lebih dari bangkai kambing ini sehingga mereka membiarkan saudaranya dibunuh. Ada mitos bahwa Amerika Israel tidak bisa kalah. Buktinya kalah kemarin. Ketika Houthi memblokade dan membombardir segala kapal-kapal yang menuju Israel, dibom termasuk kapal Amerika ini. Ya. Maka Amerika akhirnya kan membuat suatu operasi militer di Laut Merah untuk melawan Houthi Yaman. Yang anehnya Bapak Ibu, yang ironi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Amerika membuat operasi dibantu negara Eropa untuk membom Yaman, tahu gak? Ada negara Islam yang membantunya, Uni Emirat Arab. Itu saking jahiliyahnya itu orang Arab. Uni Emirat Arab ikut dan mendukung operasi untuk membumi hanguskan Yaman. Pada Yaman itu membela orang Islam. Ini mana otaknya orang Uni Emirat Arab ini? Pemerintahnya ya, bukan rakyatnya. Kok ada gerakan walaupun dia Syiah Jaidiyah di Yaman Utara membela saudara di Gaza, dia bukan membela hak Gaza, tapi dia ikut Amerika dan sekutunya untuk menyerang Yaman. Nah, Houthi melawan. Akhirnya kemarin kan Amerika yang minta gencatan senjata. Kalah itu sama Houthi sebenarnya. Bayangkan Pak, kalau militer Turki itu kekuatan militernya dalam global firepower itu nomor 7 di dunia. Pakistan itu nomor 6 apa 5. Kuat Pakistan itu punya nuklir. Indonesia negara kita juga negara yang dalam global firepower, negara kuat militer nomor 13. Ada Mesir nomor 15. Bayangkan kalau Pakistan, Turki, Uni Emirat Mesir, Indonesia, 4 negara yang kekuatan militernya kuat melawan Israel, kalah Israel. Sama Houthi aja kalah. Sama Gaza aja kalah Pak sampai sekarang. Hanya 42.000 pasukan. Bayangkan kalau 4 negara Islam dia mengaplikasikan ukhuwah Islamiyah. Sakitnya saudara yang sakit diri kita, dia menyerang Israel, kalah Israel Pak. Secara teori militer. Tapi enggak. Indonesia juga enggak. Kenapa? Jawabannya kita bahas bulan lalu, karena mereka terjangkit penyakit hati namanya wahan, cinta dunia takut mati. Yaman itu negara paling miskin Pak di Timur Tengah. Houthi itu adalah gerakan, bukan representasi dari negara Yaman. Houthi menguasai Yaman Utara, pahamnya Syiah Zaidiyah, berani membela membela umat Islam di Gaza dengan apapun mereka. Sampai kita di media sosial kemarin bandara sana itu dibom oleh Israel, padahal pesawatnya mau mengantar jemaah haji. Negara miskin berani melawan. Kok negara kuat militernya Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan kok gak menolong? Jawabannya karena mereka tidak punya semangat jihad. Mayoritasnya, gak semua. Akhirnya saudaranya dibantai setiap hari, dia diam. Tidak menolong. Ia menolong secara diplomatik, ekonomi, tapi tidak menolong secara militer. Kenapa? Karena tidak punya semangat jihad. Padahal orang yang telah memutuskan, orang yang telah bertekad pengen menghabiskan hidupnya untuk jihad di jalan Allah, membela agama Allah, membela saudaranya se-Islam,
semampunya, maka jaminannya surga. Dia nggak mau, hanya mengejar-ngejar dunia yang nilainya lebih hina dari bangkai kambing. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin masaka kafiron sarbatan ma'in, kata Rasul. Kalaulah dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, masaka kafiron, tidak ada satupun orang kafir sarbatan ma'in diberikan setetes air. Mananya apa Bapak Ibu? Mananya apa? Menurut hadis ini, hadis sahih, menurut hadis ini, dunia dan segala isinya nilainya lebih rendah dari sayap nyamuk. Saya tanya Bapak Ibu, sayap nyamuk bernilai gak? Gak bernilai. Dunia lebih gak bernilai daripada itu. Ini hadis sahih kata Rasulullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaka kafiron sarbatan ma'in. Kalau nilai dunia ini di sisi Allah sama dengan janaha ba'udatin, sayap nyamuk, tidak ada satupun orang kafir diberikan setetes air. Makanya Bapak Ibu, walaupun ada orang kafir kaya, mobilnya mewah, rumahnya luar biasa mewah, ya, bisnisnya di mana-mana, tetap yang dia dapatkan dari Allah itu sesuatu yang lebih hina dari sayap nyamuk. Tetap yang Allah berikan kepada orang kafir, walaupun dia jadi raja kayak Donald Trump, ya, pengusaha judi, properti, jadi presiden lagi sekarang, negara kaya sedunia lagi. Tetap yang Allah berikan kepada dia itu sesuatu yang lebih rendah dari sayap nyamuk. Dan kita sudah mengalahkan yang barusan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sadar gak Bapak Ibu? Sadar apaan kata Ibu? Belum dijelaskan. Barusan Bapak Ibu kita sudah mengalahkan orang paling kaya sedunia, Elon Musk, owner dari SpaceX, ya, dan Tesla. Barusan aja kita sudah mengalahkan kekayaannya. Dengan apa? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan segala. Kita sudah mengalahkannya. Tapi orang-orang Arab yang punya penyakit wakan ini, mereka, ya, ada tawaran dari Allah untuk menjemput surga, disambut 72 bidadari, dan orang yang mati syahid itu kata Rasul tidak merasakan sedikit pun sakaratul maut, Pak. Maka saya lihat kemarin di Khan Yunis di Gaza itu ada saudara kita dari Al-Qassam bawa senjata Al-Yasin itu, ya, suatu kayak pelontar granat atau, ya, mortir Al-Yasin. Dia kejar itu tank Merkava sendiri, Pak. Keberanian yang sangat luar. Dia kejar tank yang canggih Merkava yang besar itu, dia bawa mortir, ya, Al-Yasin itu, dia tembak itu, hancur itu tank itu, ya, sendiri. Kenapa dia berani? Karena orang beriman itu ketika masuk ke medan jihad yang dicari adalah mati syahid. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu tentang semangat jihad. Kisah tentang, ya, Khalid bin Walid ketika berhadapan dengan jenderal dari Armenia dalam perang Yarmouk, perang antara umat Islam melawan di zaman Sayyidina Umar melawan kekuasaan Romawi Timur. Jadi Bapak Ibu, tahun 476 Romawi Barat itu hancur. Romawi itu kan ada 2. Ada Romawi Barat dan Timur. Romawi Barat ibu kotanya Roma, Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel. Nah, Romawi Barat ini udah hancur tahun 476. Enggak ada lagi Romawi Barat. Rasul ketika diutus, enggak ada Romawi Barat. Jadi superpower yang waktu itu masih eksis adalah Romawi Timur yang ibu kotanya di Istanbul, Konstantinopel. Nah, dalam perang Yarmouk ini Sayyidina Umar melawan dominasi dan hegemoni daripada Romawi Timur di Timur Tengah. Perang Yarmouk itu di Yordania kalau sekarang. Perang dulu kan konvensional, payah berhadap-hadapan. Dan sebelum berperang mereka ada Saywar, perang urat saraf. Jadi kata Jenderal Mohan, jenderal dari Armenia yang bergabung dengan koalisi Romawi Timur, bilang ke Khalid bin Walid, "Wahai kamu orang-orang miskin," kata Jenderal Mohan. "Kamu orang-orang miskin dari gurun, ya.
Kalau kamu pengen harta, aku akan kasih. Pengen apapun, aku akan kasih. Ngapain kamu berperang dengan kami? Kamu gak punya kekuatan apa-apa. Karena menghina. Apa kata Khalid bin Walid? Yang ucapan Khalid bin Walid ini membuat pasukan Romawi Timur itu kalah mentalnya. Dan kalah total akhirnya. Apa ucapan Khalid bin Walid? Kami adalah pasukan yang amat sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Kami masuk ke medan jihad ini mencari kematian. Ketika mendengar kami masuk ke medan jihad amat sangat cinta kepada kematian sebagaimana kalian cinta pada kehidupan, jatuh mentalitas daripada pasukan Jenderal Mohan dan kalah. 30.000 kalau nggak salah mengalahkan 200.000. Nah, ucapan Khalid bin Walid itulah yang diabadikan dalam sejarah peradaban Islam. Kami adalah pasukan yang amat sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini saya bacakan ada satu dalil ya. Kenapa para sahabat atau pejuang-pejuang Hamas itu nggak takut mati? Ini saya bacakan hadisnya. Ya, kata Rasul begini. Ma yajidu asyahid min masil qatli ila kana yajidu ahadukum minal masil qarsati. Saya bacakan. Ini penyebab Hamas itu tidak takut dengan senjata canggih militer Israel, Amerika, Eropa yang bergabung dalam 16 negara itu, dan mereka menang sampai sekarang. Karena ada hadis gini dari Rawahu Tirmizi. Ma yajidu asyahid, seorang yang syahid tidak akan merasakan sakitnya terbunuh. Jadi orang yang mati syahid itu mungkin ditembak, ditombak, dibelah dadanya kayak Sina Hamzah, dia akan merasa sakit. Ada kisah Ja'far bin Abi Thalib ikut berperang dalam perang Mut'ah, perang melawan gubernur Romawi Ghassan yang ada di Timur Tengah. Ya. Dalam perang Mut'ah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, dia bawa panji Islam masuk ke medan Mut'ah, ditebas kaki tangan kanannya, dipegang oleh tangan kirinya itu bendera panji Islam. Kenapa? Dia kok nggak sakit? Memang nggak sakit. Kelihatan ditombak mungkin patah itu tangannya. Dipegang tangan kiri, akhirnya ditembuslah dadanya oleh tombak. Awalnya tangan kanannya, tangan kirinya diputus lagi, jadi kan nggak punya tangan. Dipegang itu dengan dadanya, baru ditombak, baru syahid. Kenapa Ja'far bin Abi Thalib bisa begitu? Karena orang yang berjuang fisabilillah itu tidak merasakan sakaratul maut. Ini saya bacakan hadisnya. Ma yajidu asyahid min masil qatli illa kama yazidu ahadukum min masil qarsati. Ya. Seorang yang syahid itu tidak merasakan sakitnya saat terbunuh kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya digigit semut. Ya, itu penyebabnya. Kenapa saudara kita Al-Qassam itu berani sekali melawan Israel yang sangat kuat militernya. Padahal mereka nggak punya apa-apa, cuma senjata biasa, nggak punya tank, nggak punya helikopter, nggak punya jet tempur. Kenapa mereka menang? Karena mereka nggak takut mati. Justru mereka mencari kematian. Nah, mentalitas seperti inilah yang membuat IDF itu banyak yang stres, bahkan ada yang bunuh diri menghadapi Al-Qassam. Karena orang Al-Qassam itu nggak ada takutnya. Yang dicari adalah kematian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah lagi. Ini Bapak Ibu mendengar cerita kan nih? Bu, mendengar cerita gak Bu? Kayak anak kecil Ibu mendengar cerita. Jadi gini cerita ini sangat inspiratif. Kisah mengenai Salman Al-Faris. Pernah dengar ya? Salman Al-Faris sahabat dari Isfahan, dari Iran. Jadi bukan orang Arab Salman itu. Dikisahkan begini tentang kesungguhan Salman dalam mencari hidayah. Salman ini anak orang kaya di Isfahan. Isfahan itu kota kedua terbesar setelah Tehran. Dulu namanya Persia, sekarang Iran. Ya. Nah, Salman ini anak seorang ketua agama Majusi. Majusi sekarang dipanggil Zoroaster, menyembah api, masih ada sampai sekarang. Makanya Bapak, ini atas penelitian sejarah. Kenapa ada menara masjid? Ya, kalau di bahasa ini
minarat ya. Kalau bahasa Indonesia jadi menara. Menara itu dari bahasa Arabnya pembakaran api. Jadi orang-orang Persia itu kalau membakar api itu dia ada bangunan yang tinggi. Nah, menara itu dari bahasa Persia sebenarnya. Ketika orang-orang Majusi membuat api cerobong gitu ya, cerobong. Nah, jadi bahasa Melayu menara itu dari bahasa Persia. Itu pengaruh dari bahasa itu. Jadi Salman ini Bapak Ibu anak orang kaya, anak pemimpin agama, orang kaya. Suatu hari Salman disuruh ayahnya untuk meninjau salah satu kebunnya. Nah, ketika meninjau salah satu kebun dari ayahnya, ketika pulang Salman itu berteduh di suatu gereja. Waktu itu ada gereja dan gerejanya gereja masih bertauhid. Jadi gini Bapak Ibu sejarahnya. Nabi Isa itu kan manusia biasa, bukan Tuhan. Nabi Isa itu menyampaikan agama Islam, bukan agama Yahudi. Semua agama dari Nabi Adam sampai Rasul dibawa agama Islam. Ya. Nabi Isa diangkat Tuhan tahun berapa Bapak Ibu? Nabi Isa asalnya Nabi, tiba-tiba diangkat Tuhan tahun berapa? 325 dalam konferensi atau konsili Nikea. Ya, suatu konferensi. Kenapa ada konferensi Nikea tahun 325 Masehi? Karena selama 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal terjadi dua mainstream, dua aliran dalam agama Nasrani, agama Islam. Ada yang aliran masih bertauhid namanya Arius, ada aliran yang Trinitas yang dibawa oleh Paulus, orang Yahudi dari Yunani. Nah, dua aliran dari agama Islam atau Nasrani ini konflik, Pak. Konflik di Timur Tengah mengganggu stabilitas Romawi. Waktu itu Romawi masih dikuasai oleh waktu itu Timur Tengah masih dikuasai Romawi. Makanya supaya akur diundang dalam konferensi Nikea tahun 325 Masehi yang mengundangnya Raja Konstantin, raja yang menyembah berhala. Nah, Raja Konstantin lah yang memutuskan Nabi Isa sebagai Tuhan. Berarti ya Bu, yang memutuskan Nabi Isa sebagai Tuhan itu manusia. Manusianya menyembah berhala lagi. Itu sangat gak masuk akal. Ya. Jadi yang ketika Salman berteduh di gereja, itu gereja yang masih Arius, masih bertauhid. Tertarik dia kepada agama Nasrani. Waktu itu Rasul belum diutus. Salman hanya belajar keluar kan dia dipenjara oleh ayahnya, nggak boleh keluar. Dia keluar, dia pergi awalnya ke Basrah, Irak. Dia belajar kepada seorang pendeta, lalu pendeta yang akan meninggal bilang, pergilah engkau ke suatu pendeta yang masih bertauhid, di mana di Mosul, masih di Irak. Ketika sampai di Mosul belajar agama Nasrani, pendetanya mau meninggal. Kamu ada teman saya yang masih bertauhid, pergi ke Naisibin. Naisibin di mana? Di Aljazair. Bayangkan Pak, zaman dulu nggak ada transportasi yang kayak sekarang. Salman untuk mencari kebenaran dari Mosul sampai ke Aljazair, Afrika Barat, bayangkan. Mengarungi ganasnya padang pasir. Ya. Kita aja kalau umrah atau haji dari Mekah Madinah udah capek, pada naik mobil atau naik kereta. Ini bayangkan dari Mosul ke Naisibin di Aljazair untuk mencari kebenaran. Belajar di Aljazair di Naisibin, pendetanya mau meninggal, bilang ke Salman pergi ke Amuria. Amuria itu di Turki. Di situ masih ada pendeta atau ulama yang masih bertauhid. Pergi Salman dari Aljazair ke Turki, bayangkan berapa jauhnya itu. Zaman dulu itu. Nah, ketika sampai di Amuria itulah kata pendetanya, ketika sudah tua, Salman pergilah engkau ke Madinah. Karena sekarang sudah ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Madinah itu cirinya banyak pohon kurma. Pergilah kamu ke sana. Nah, kamu nanti kalau bertemu Muhammad ada 3 ciri kenabian. Pertama, nabi terakhir itu ada tanda putih di pundak sebelah kanan, tanda merah sebenarnya. Jadi setiap nabi punya tanda itu, Pak. Tapi kalau Bapak punya tanda merah, anu menurut Pak ya. Jangan saya juga punya Pak Ustaz, bukan. Jadi akhirnya yang kedua kata pendetanya yang di Amuria, ya, ciri nabi terakhir itu tidak menerima sodakoh tapi menerima hadiah. Makanya Bapak Ibu, pendeta Nasrani dan pendeta Yahudi
kata Allah, mereka tahu Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anaknya. Karena sifat-sifat Rasul sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil dengan detail. Siapa Rasul itu, fisiknya bagaimana. Mereka tahu seperti anaknya. Kama ya'rifuna abna'ahum. Pergilah Salman, singkat cerita, ke Madinah, tapi dia ditipu oleh orang Arab. Akhirnya dia jadi hamba sahaya. Jadi Salman ditipu orang Arab yang mau mengajak ke Madinah, dijadikan hamba sahaya, seorang Yahudi dijual. Ya. Nah, ketika Rasul sampai ke Madinah, Salman itu statusnya masih hamba sahaya seorang Yahudi. Nah, Salman akhirnya minta izin ke orang Yahudi tadi yang tuannya pengen ketemu Muhammad, karena dia mendengar Nabi terakhir itu sudah datang ke Madinah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama yang Salman ingin membuktikan hubungan pendetanya, dia bawa makanan. Dia bilang ke Rasul, baru itu belum beriman, ya Muhammad, ini sedekah bagi kamu. Rasul tidak memakan sedekah. Berarti Salman bilang, betul, ini ciri ke Nabi. Besoknya Salman membawa makanan lagi, datang ke Rasulullah, wah ya Muhammad, ini hadiah untuk engkau. Rasul memakan, karena ini hadiah dan sahabat. Oh, berarti benar tanda kedua. Tanda ketiga, ketika Rasul sedang mau memakamkan salah satu sahabat, Salman jalan sengaja di belakangnya, mengendap-endap pengen melihat tanda kenabian Rasulullah diberitahu oleh Allah. Akhirnya ketika Rasul tertunduk, Rasul sengaja membuka jubahnya dan terlihat tanda kenabian, tanda agak merah di pundak sebelah kanan. Akhirnya Salman mencium kaki Rasul, beliau menangis dan akhirnya Salman masuk Islam. Yang saya ingin ceritakan ke Bapak Ibu, bagaimana kesungguhan Salman dalam mencari kebenaran. Sekarang kita dalam mencari kebenaran nggak usah pergi sampai 4 negara, hanya klik aja media sosial, banyak ceramah-ceramah besar ya. Nah, yang maksud dari cerita Salman ini adalah kesungguhan Salman dalam tolabul ilmi sampai melewati 4 negara, bayangkan. Ya, semangat jihad dari akhirnya Salman itu dibebaskan oleh Rasulullah karena setelah masuk Islam Salman tidak bisa ikut berperang. Perang Uhud, perang Badar gak bisa ikut berperang karena Salman hamba saya seorang Yahudi. Dan akhirnya Rasul membebaskan Salman dengan 300 pohon kurma ya, dan ada beberapa emas sebesar telur katanya. Jadi mahal Pak hamba saya zaman dulu itu. Akhirnya Rasul mengumpulkan para sahabat, iuran lah kalau nggak sekarang, patungan. Dibebaskanlah Salman dengan imbalan 300 pohon kurma dan 1 emas sebesar telur, ya berarti kan mahal sekali itu. Akhirnya Salman setelah dia bebas dari status budaknya itu, dia ikut semua peperangan dengan Rasulullah. Dan akhirnya di zaman Sayyidina Umar, Salman itu setelah kalahnya Persia menjadi gubernur Madain. Madain itu kalau nggak salah Irak dan Iran kalau sekarang. Jadi Salman pulang ke kampungnya dalam keadaan terhormat menjadi gubernur yang dulunya. Ya, Salman mencari kebenaran dari Iran, pulang ke Iran dengan status sebagai gubernur. Cuma Salman itu orangnya tawadu, ya, orangnya orangnya punya integritas. Sampai ketika meninggal, Salman itu hanya punya uang 40 dirham. Padahal kalau dia mau mengumpulkan harta bisa, karena dia gubernur. Tapi Salman ketika meninggal hanya punya 40 dirham. Nah, kisah Salman, kisah Zahid dan Julfa, suatu kisah yang inspiratif, yang intinya adalah kita harus tetap memelihara semangat jihad. Nah, ibu-ibu jealous deh, Bu. Saya kalau bicara jihad, ibu-ibu jealous. Ustaz, kok yang bisa jihad laki-laki bisa disambut 70 bidadari? Gimana saya? Kata Rasul, jihad seorang ibu adalah sholat, puasa, ya, haji umroh kalau ada kemampuan, dan berbakti kepada suami. Ibu-ibu yang berbakti kepada suaminya, kata Rasulullah, bisa masuk surga dari pintu mana saja, min ayyi'ti. Jadi jihadnya seorang ibu diantaranya berbakti kepada suami. Ya. Tetapi dalam perang Uhud, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ada kisah Nusaybah binti Ka'ab. Jadi dalam perang Uhud ada kisah sahabiah namanya Nusaybah binti Ka'ab. Ketika dalam perang Uhud itu kan Rasul kalah, Bapak Ibu ya, kalah. Dan dalam perang Uhud itu Rasul sudah dikepung musuh mau membunuhnya.
siapa yang membela Rasul? Ternyata seorang sahabiah, Bapak Ibu. Ketika Rasul dikepung dalam perang Uhud, mereka semua akan membunuh. Masuklah seorang sahabiah perempuan namanya Nusaybah binti Ka'ab, yang awalnya dia hanya tugas untuk mensuplai logistik. Ketika melihat Rasul akan dibunuh, dia masuk membela Rasul bersama suami dan anaknya, sampai Nusaybah binti Ka'ab punya 7 luka di tubuhnya. Jadi dalam kondisi darurat, seorang wanita juga boleh ikut berperang. Ya. Tetapi jihadnya seorang ibu tadi itu ya, sholat, puasa, haji, umroh, atau berbakti kepada suami. Kenapa ibu-ibu tidak diwajibkan berjihad? Karena ibu-ibu ada keterbatasan fisik. Jadi dalam Islam tuh Bapak Ibu, kita jangan saling iri ya. Bu, dengar nggak Bu? Ibu dan bapak jangan saling iri, karena masing-masing ada kelebihan. Contohnya, lelaki tidak boleh memakai parfum, perempuan tidak boleh memakai parfum. Laki-laki kan boleh, nanti tidak boleh iri ini. Nah, seorang ibu bisa berjihad tidak ikut berperang, tapi dengan diajak berbakti kepada suami. Jadi masing-masing ada perannya masing-masing secara proporsional. Jadi Bapak Ibu, konsep emansipasi itu konsep Yahudi, Pak. Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Konsep emansipasi yang dibawa Raden Ajeng Kartini awalnya konsep orang Yahudi, Pak. Ingin menghancurkan wanita. Raden Ajeng Kartini punya teman surat menyuratnya di Belanda, namanya Abendanon. Abendanon itu ternyata orang Yahudi Belanda. Nah, Abendanon inilah yang merusak otaknya Kartini, seorang muslimah, tapi menginisiasi konsep emansipasi. Wanita, perempuan harus sama ya, peran dan derajatnya, padahal berbeda. Ternyata yang merusaknya itu adalah seorang Yahudi, Pak. Ya. Jadi gini Pak, saya punya teman kuliah orang Bangladesh dulu. Saya kuliah di International Islamic University. Punya teman kuliah orang Bangladesh. Kita diskusi dalam satu kelas, saya tersinggung. Kenapa tersinggung? Dia bilang gini, Nus, tahu gak? Kami Bangladesh, negara miskin. Kalau dibandingkan annual income negara kamu dan negara saya, kamu jauh lebih tinggi, kamu lebih makmur. Tapi Nus, tahu gak? Di Timur Tengah tidak ada TKW dari Bangladesh. Karena kami tahu bahwa itu tidak boleh. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah lebih dari 3 hari kalau tanpa mahram. Ini TKW dengan alasan ini emansipasi, pergi meninggalkan suaminya 2 tahun, kontraknya bahkan nambah lagi. Ya akhirnya banyak pelecehan seksual. Ini kadang melanggar syariat agama. Kata orang Bangladesh, teman kuliah saya, Nus, saya negara lebih miskin dari negara kamu. Negara saya tidak ada satupun TKW di Arab Saudi. Padahal orang Bangladesh kan cantik-cantik, Pak, mukanya kayak Arab. Nggak ada. Karena pemerintah kami melarang wanita keluar rumah. Tapi negara kamu, ya coba negara kamu banyak sekarang TKW di Saudi, bahkan yang terlantar di kolong-kolong jembatan. Ya, ini pelanggaran syariat agama. Alasannya apa? Emansipasi yang berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja penjelasan dari surat. Sekali lagi yang kita bahas surat ya Al-Hujurat ayat 15, bahwa salah satu sifat yang wajib kita miliki orang beriman adalah punya semangat rela berkorban untuk agama. Kalau tidak ada punya semangat itu, nah dipertanyakan keimanannya. Bahkan Rasul menyebut dia orang munafik. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya tentang semangat jihad? Bukan. Karena Bapak Ibu gak ada yang nanya, ya. Saya ingin menyampaikan satu poin yang saya lupa. Jadi gini kata Rasul ya, wama sabilillah ilaman kutila. Ya. Jadi kata Rasul, jangan dikira orang yang bisa di jalan Allah itu orang yang berperang. Ya kata Rasulullah, ya, man sa'a ala waladaihi fafi sabilillah wa man sa'a ala iyalihi fafi sabilillah wa man sa'a mukasiran fafi sabilit taubut. Saya bacakan artinya.
Janganlah kamu mengira orang mati syahid itu orang yang berperang di jalan Allah. Kata Rasul, siapa yang menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh maksudnya, maka dia berjihad di jalan Allah. Siapa orang yang menghidupi keluarganya, jadi bapak-bapak mencari nafkah, ya, itu jihad di jalan Allah. Siapa orang yang mencari kemewahan, maka dia dalam jalan togut. Jadi mencari nafkah itu jihad, tapi kalau mencari nafkah hanya untuk mencari keduniaan, itu jalan togut. Jadi maknanya apa Bapak Ibu? Kita bisa merubah aktivitas kita sehari-hari menjadi jihad dengan cara apa? Merubah niat. Kalau Bapak Ibu ikut taklim, ini lagi di rumah lagi nggak ada waktu lagi kosong, udah pensiun, bukan jihad. Tapi kalau mencari thalabul ilmi dengan karena Allah itu jihad. Mencari nafkah itu kan kewajiban laki-laki. Tapi kalau dia mencari nafkah hanya sayang kepada anak istri, bukan jihad. Karena itunya salah. Tapi kalau kita mencari nafkah keluar, ya, karena melaksanakan kewajiban Allah sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, maka itu jihad. Jadi aktivitas kita bisa bernilai jihad, tinggal merubah niat. Nah, puncak dari jihad, sekali lagi puncaknya, titik kulminasinya adalah berperang di jalan Allah. Jadi marilah kita merubah niat dalam apapun karena Allah, maka aktivitas kita akan bernilai suatu jihad. Dengan cara men-switch aja, merubah niat aja, maka kita dianggap fisabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ada yang tanya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana suaranya? Oh, jauh banget. Ya gimana? Sekarang kan dalam 10 hari bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Meningkatkan ibadah atau berbuat meningkatkan ibadah pada 10 hari Dzulhijjah ini lebih tinggi daripada jihad kalau disabilitas. Ya. Bagaimana penjelasannya lebih tinggi daripada jihad gitu? Ya, saya jawab ya. Jadi kan saya katakan kita berjihad sesuai kapasitas masing-masing. Ya. Nah, kita memasuki Dzulhijjah. Bagaimana jihad kita? Jihad kita ya menghidupkan sunnah, ya, bersedekah, beramal soleh. Itu jihadnya. Yang penting nawaitunya karena Allah. Jadi gitu Pak ya. Dengan kita mengisi aktivitas kita di 10 hari pertamanya dengan beramal ibadah, maka itu jihad. Itu maksud dari hadis itu yang saya tahu ya, yang saya tahu begitu. Jadi ini kesempatan emas kita untuk mengisi 10 awal dari Dzulhijjah dengan kita banyak beramal, termasuk datang ke majelis taklim seperti ini. Ini adalah suatu jihad. Begitu ya. Jadi berjihad itu sesuai dengan kapasitas kita masing. Tidak menyuruh anak ngaji, menyuruh anak sholat, ya itu bagian dari menyekolahkan anak di pesantren, itu bagian dari jihad. Ya. Betul Bu ya. Ibu juga bisa berjihad dengan berusaha mendidik anaknya menjadi soleh dan solehah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Supaya barokah pertemuan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.